Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa dan Manajemen Pelatihan. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum pelatihan. Baiklah, kita mulai dengan membahas tentang apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Romawi, yaitu dari kata kurikulum yang bermakna tunggal dan kurikula yang bermakna jamak, yang artinya adalah lapangan perlombaan. Secara harafiah, kurikulum atau kurikula berarti orang yang berhasil melampaui lapangan perlombaan. Berarti dia telah memenangkan perlombaan. Kurikulum juga dinyatakan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang peserta didik untuk mencapai suatu tingkatan tertentu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kurikulum pelatihan? Oleh Risus tahun 2006, kurikulum pelatihan adalah paket total kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan program pelatihan. Dalam sistem yang berbasis kompetensi, peserta pelatihan atau training akan memperoleh pengetahuan yang spesifik dan keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Adapun Rogers dan Taylor tahun 1998 menyatakan bahwa kurikulum pelatihan sebagai semua cara di mana organisasi pelatihan atau pengajaran merencanakan dan memandu pembelajaran. Bagaimana yang tadi telah disebutkan bahwa pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan atau mencapai suatu kompetensi seseorang, maka kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Itulah definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10. Demikian pula apa yang disampaikan di dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Kompetensi adalah pernyataan tentang bagaimana seseorang dapat mendemonstrasikan, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya di tempat kerja sesuai dengan standar industri atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja atau industri. Spencer dan Spencer tahun 1993 mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar seseorang yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi, serta bertahan cukup lama dalam diri manusia. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pelatihan berbasis kompetensi? Pelatihan berbasis kompetensi adalah pendekatan pelatihan yang menekankan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang profesional yang dapat ditunjukkan seseorang di tempat kerja sesuai dengan standar lembaga sebagai hasil dari pelatihan. Kurikulum pelatihan memiliki 3 komponen menurut Risus tahun 2006, yaitu isi atau konten kurikulum, kemudian struktur dan format kurikulum, dan yang ketiga adalah metode pelatihan. Baiklah, kita mulai dari komponen yang pertama, yaitu isi kurikulum pelatihan. Isi kurikulum mencakup informasi, fakta, sikap, dan keterampilan tertentu yang disampaikan dalam program pelatihan. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang di dalam menyusun isi kurikulum pelatihan. Ruang lingkup dan kedalaman isi kurikulum berdasarkan kompetensi pembelajaran. Sebagai contoh misalnya pelatihan tentang pengolahan data menggunakan
SPSS. Maka kompetensi yang diharapkan adalah peserta dapat mengolah data dengan menggunakan SPSS tersebut, sehingga ruang lingkup dan kedalaman isi kurikulum harus mencakup tentang pengolahan data menggunakan SPSS, misalnya mulai dari mengentri data sampai memilih jenis olahan datanya atau jenis analisisnya sampai kepada menyajikan data hasil olahan SPSS tersebut. Kemudian perlu juga dijelaskan tentang kerangka teoritis dan konseptual alasan dari pelatihan tersebut dilakukan. Kemudian dalam isi kurikulum harus mencerminkan standar tertinggi yang ingin dicapai oleh peserta setelah mengikuti pelatihan. Kemudian dalam isi kurikulum harus mengandung orientasi nilai-nilai yang positif. Artinya nilai-nilai yang terkait dengan misalnya kejujuran, semangat kerja atau etos kerja yang tinggi, motivasi kerja yang tinggi, dan sebagainya. Kemudian, isi kurikulum pelatihan juga harus dipraktekkan secara langsung oleh peserta pelatihan, sehingga tidak boleh pelatihan tidak menggunakan praktek. Kemudian, isi kurikulum harus kongruen dan melengkapi di dalam ataupun antar bagian, sehingga tidak ada kaitan satu dengan yang lain. Masih tentang struktur dan format kurikulum pelatihan. Urutan kegiatan harus sesuai dengan proses pembelajaran alami, yaitu mengikuti prinsip bertahap. Materi disampaikan dari materi yang sifatnya sederhana ke kompleks, kemudian dari yang umum ke spesifik, dan dari materi yang sifatnya dasar-dasar kepada penerapan. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu pekerjaan itu harus diajarkan secara bersama. Artinya, sebelum materi tentang keterampilan yang akan disampaikan, mereka atau peserta pelatihan harus diberi materi tentang pengetahuan yang mendasari dari keterampilan tersebut. Selanjutnya, pada tahap awal harus disampaikan gambaran umum atau overview tentang isi kurikulum, sehingga dapat menciptakan retensi atau daya ingat dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Masih tentang struktur dan format kurikulum pelatihan. Perlunya mengulangi konsep dasar pada konteks yang berbeda karena akan meningkatkan pemahaman. Artinya bahwa setelah peserta diajarkan tentang konsep-konsep dasar pada suatu konteks tertentu, maka sebaiknya peserta diberi latihan bagaimana konsep dasar yang telah diterima tadi diterapkan pada konteks yang berbeda. Tentu saja itu akan lebih meningkatkan pemahamannya. Kemudian, menghubungkan isi pelatihan sebelumnya dengan saat ini. Perlu diketahui bahwa peserta pelatihan adalah orang dewasa yang tentu saja mereka bisa jadi memiliki pengalaman sebelumnya tentang materi ini, sehingga pengalaman sebelumnya itu harus dihubungkan dengan materi pelatihan yang dia terima saat ini.
Kemudian juga perlu mengidentifikasi situasi dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk diterapkan secara tepat. Maknanya adalah peserta pelatihan itu harus diberi suatu latihan bagaimana dia bisa pada situasi yang berbeda, dia mampu mengidentifikasi permasalahannya dan bagaimana menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dia peroleh dalam situasi tertentu tersebut. Kemudian perlu menyediakan waktu yang cukup dalam pelatihan ini sehingga seluruh materi dapat disampaikan secara mendalam. Oleh karena itu, penentuan alokasi waktu sesuai dengan kedalaman materi yang akan diberikan itu sangatlah penting. Berikutnya kita akan membahas komponen yang ketiga, yaitu metode pelatihan. Metode pelatihan sebagai strategi untuk menyampaikan isi kurikulum dan menciptakan pembelajaran dan retensi. Metode pelatihan harus sesuai bagi orang dewasa untuk dapat diterapkan atau diaplikasikan. Kemudian, pilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap sesi. Sebagaimana yang berikut akan kita bahas metode apa saja. Metode yang pertama adalah metode presentasi atau ceramah atau kuliah. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyampaian informasi. Kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi ini bermanfaat untuk mengeksplorasi informasi dan meningkatkan pemahaman. Sehingga biasanya metode presentasi ini digabungkan dengan metode diskusi. Misalnya, setelah dilakukan presentasi atau ceramah atau kuliah, dilanjutkan dengan metode diskusi. Sehingga peserta pelatihan mampu mengeksplorasi informasi lebih dalam dan meningkatkan pemahaman tentang apa yang disampaikan dalam metode presentasi. Kemudian juga metode yang ketiga di sini adalah bertanya kepada peserta atau memberikan latihan-latihan kepada peserta tersebut. Nah, ini bermanfaat sebagai umpan balik bagi pelatih untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Menjadi sangat penting adalah memberikan latihan pengalaman atau experiential exercises, yaitu berguna untuk mengembangkan kesadaran diri. Sehingga tidak aneh apabila Anda ikut dalam pelatihan, seringkali Anda diberi tugas-tugas tertentu dan dari tugas tersebut maka Anda sebagai peserta pelatihan akan jauh lebih paham dan jauh bisa mengembangkan diri Anda. Jika peserta pelatihan telah memiliki pengetahuan ataupun ide sebelumnya tentang materi yang disampaikan, maka berikanlah aktivitas yang menantang pola pikir dan memotivasi mereka untuk memikirkan kembali keyakinannya secara sendiri. Kemudian gunakan latihan dan simulasi dari materi pelatihan untuk diterapkan dalam tugas pekerjaannya dan untuk mengembangkan keterampilan training atau peserta pelatihan. Tentang metode pelatihan, gunakan aktivitas kepada peserta pelatihan untuk mengidentifikasi solusi dari potensi hambatan di tempat kerja dan rencana untuk diterapkan di pekerjaannya. Kemudian, menyampaikan konsep yang sama dengan berbagai strategi pembelajaran
berguna untuk memastikan bahwa peserta yang memiliki gaya belajar yang berbeda tetap dapat mendapatkan pengetahuan. Mendengar, melihat, memodelkan, dan mempraktikkan konten pelatihan itu dapat memperkuat pembelajaran bagi setiap peserta pelatihan. Berikutnya, kita akan membahas tentang tahapan penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi. Di sini tergambarkan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah merumuskan kompetensi yang ingin dicapai, selanjutnya merumuskan tujuan pelatihan, dan berikutnya adalah menyusun kerangka atau format kurikulum. Untuk tujuan yang tahap pertama dan kedua tentu saja telah Anda pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Kita akan membahas tentang format kurikulum. Istilah lain adalah sistematika kurikulum pelatihan. Di sini akan kita lihat sistematika yang dibuat oleh lembaga administrasi negara, di mana di dalam sistematika ini ada judul kurikulum, kemudian bab pertama dimulai dari pendahuluan, di dalamnya adalah latar belakang dan filosofi pelatihan. Di dalam pendahuluan ini termuat alasan-alasan kenapa diperlukan pelatihan tersebut. Kemudian di bab 2 adalah kompetensi, di dalamnya berisi jenis-jenis kompetensi apa saja yang ingin diraih atau yang ingin dicapai dari pelatihan ini. Kemudian bab 3 tentang tujuan pelatihan. Sifatnya ada yang tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian juga di dalamnya ada tentang peserta. Ini ada di bab 4. Di dalam subbab peserta ini adalah jumlah peserta pelatihan dan kriteria peserta pelatihan. Berikutnya di dalam sistematika kurikulum pelatihan ada struktur program. Struktur program ini berisi tentang materi apa saja yang akan diberikan. Nah, oleh LAN dia membagi materi menjadi 3 jenis, yaitu materi dasar, materi inti, dan materi penunjang. Masing-masing materi ini di breakdown atau diturunkan menjadi beberapa jenis materi atau nama materinya. Nah, pada setiap materi ada waktunya dan bentuknya apa? Apakah berupa teori, berapa waktunya, kemudian berupa praktek lapang, dan total di jumlah waktunya. Nah, ada beberapa jenis satuan dari waktu itu. Misalnya satuan kalau di dalam istilah di perguruan tinggi itu 1 SKS, maka membutuhkan taruhlah 1 SKS itu 50 menit kah ataukah 60 menit kah. Nah, itu nanti akan diisi pada setiap materi yang disampaikan. Dari total jumlah akan menentukan total hari yang dibutuhkan untuk terselesaikannya pelatihan tersebut. Berikutnya adalah diagram alir pembelajaran. Ini merupakan tahapan dalam proses pembelajaran pada setiap materi yang diberikan. Dan proses pembelajaran ini bisa dilakukan di dalam ruang kelas maupun di luar ruang kelas. Diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh pelatih. Nah, di dalam pembukaan ini disampaikan tentang overview materi ini,
ataupun di situ juga bisa dilakukan kegiatan yang bersifat menggali pengetahuan awal dari para peserta. Kemudian bisa juga dilanjutkan dengan perkenalan dari pelatih kepada peserta, ataupun sesama peserta atau peserta kepada pelatih, dan sebaiknya ditanyakan harapan mereka mengikuti pelatihan ini apa. Setelah itu dilakukan, maka bisa dimulai penyampaian materi yang sifatnya membuka wawasan atau teori, maupun materi yang sifatnya keterampilan. Nah, masing-masing dengan metode tertentu sebagaimana yang telah tadi dijelaskan. Setelah itu bisa juga dilakukan dengan praktek kerja lapangan, mempraktekkan apa yang telah disampaikan, materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, setelah mereka melakukan praktek kerja lapangan, artinya menerapkan materi-materi di lapangan gitu, kemudian bisa melakukan rencana tindak lanjut, apakah misalnya dengan penugasan-penugasan tertentu gitu kepada anggota atau peserta pelatihan, dan kemudian melakukan evaluasi terhadap apa yang telah diterima oleh peserta pelatihan, atau evaluasi terhadap proses pembelajaran tersebut, dan berikutnya bisa kegiatan tersebut atau materi tersebut ditutup oleh pelatih. Nah, tahapan ini sangat situasional ya, bagaimana konteks pada setiap pelatihan tersebut. Nah, ini secara garis besar saja yang ada di sini. Jadi, bisa dilakukan modifikasi-modifikasi terhadap tahapan-tahapan tertentu. Bisa jadi, misalnya, pada pelatihan yang peserta dan pelatihnya sudah saling kenal, dan di antara peserta juga sudah saling kenal, maka kegiatan perkenalan tidak perlu seperti itu. Kemudian bisa jadi tidak perlu praktek kerja lapangan, artinya mereka ke lapangan untuk melihat atau mengunjungi begitu ya, usaha tertentu seperti itu, bisa jadi tidak dilakukan. Jadi ini secara umum. Dalam sistematika kurikulum pelatihan juga seringkali disertai adanya silabus pelatihan. Dalam silabus pelatihan ini dibuat pada setiap sesi materi atau setiap mata ajaran. Di dalamnya terdapat hubungan antara kompetensi dasar, materi atau pokok bahasan, kemudian kegiatan pelatihan, di dalamnya adalah metode pelatihan, kemudian indikator, kemudian penilaian, waktu, sumber belajar, dan referensi. Masing-masing nanti akan dijelaskan pada halaman berikutnya. Kemudian dari silabus pelatihan ini dilanjutkan dengan tahapan di bab 8, yaitu evaluasi, kemudian 9 adalah sertifikasi. Ini berdasarkan format dari LAN, sehingga dalam bab sertifikasi bisa saja untuk pelatihan tertentu begitu itu tidak diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing unsur di dalam silabus. Yang pertama adalah tentang kompetensi dasar. Bagaimana merumuskan kompetensi dasar ini? Ingat
ada konsep ABCD. Mungkin ini pernah Anda dapatkan ya pada minggu-minggu sebelumnya juga. Di situ A itu maknanya audience, B adalah behavior atau perilaku, C adalah condition atau situasi, dan D adalah degree atau tingkat. Untuk mempermudah, saya beri contoh di sini adalah kompetensi dasar yang dirumuskan. Peserta mampu menerapkan prinsip pengoperasionalan sistem informasi akademik atau SIMAK secara tepat sesuai standar operasional prosedur. Kalau kita cermati di sini rumusannya sudah mengandung konsep ABCD. Konsep A, audience, itu dari kata peserta, kemudian behavior dari kata mampu menerapkan, condition atau situasi dari kalimat prinsip pengoperasionalan sistem informasi akademik atau SIMAK, dan degree-nya adalah secara tepat sesuai SOP. Oke, sudah jelas ya. Kemudian kita menginjak kepada unsur atau aspek materi pokok. Di dalam menyusun materi pokok atau memilih materi pokok yang akan disampaikan kepada peserta pelatihan, itu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu adalah potensi trainee. Jika trainee-nya punya potensi yang dinilai adalah cukup besar atau cukup kuat, maka materinya akan lebih rumit dibandingkan trainee yang potensinya masih sangat rendah. Kemudian harus sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Ingat bahwa pelatihan adalah meningkatkan kompetensi seseorang dalam mengerjakan pekerjaannya tentu saja. Maka pelatihan harus sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik pekerjaan yang dia punyai. Kemudian tentu saja harus bermanfaat bagi trainee, karena kalau tidak bermanfaat maka tidak akan mampu meningkatkan kompetensinya. Kemudian juga harus mengikuti struktur keilmuan. Artinya bahwa ada materi-materi tertentu sebagai dasar yang harus dikuasai sebelum menginjak kepada materi terapan. Gitu, harus mengikuti struktur keilmuan. Kemudian tentu saja harus aktual atau up to date dan bersifat mendalam. Kembali bahwa itu untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kemudian juga relevan dengan kebutuhan trainee atau peserta pelatihan dan lingkungannya, serta harus disesuaikan dengan alokasi waktunya. Untuk materi-materi yang sifatnya membutuhkan kedalaman yang lebih, maka alokasi waktunya seharusnya juga lebih banyak. Sebaliknya materi pokok materi yang sifatnya pengantar, tentu saja alokasi waktunya juga lebih sedikit. Kemudian unsur yang berikutnya adalah kegiatan pelatihan atau metode. Yang penting adalah metode ini bisa memberikan pengalaman yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi dengan pelatih, sesama peserta, dan sumber lain. Artinya, dalam melakukan atau menyusun atau memilih kegiatan pelatihan atau metode, keterlibatan penuh dari peserta pelatihan itu sangatlah penting karena akan menyangkut di dalam dirinya proses mental dan fisik. Dalam memilih metode perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tujuan pelatihan, alokasi waktu, kemampuan pelatih, kemampuan peserta, serta besarnya kelompok peserta. Misalnya di dalam hal tujuan pelatihan, jika pelatihan itu
sebagai contoh adalah agar peserta mampu menerapkan suatu keterampilan tertentu, itu metodenya akan berbeda jika tujuannya itu misalnya agar peserta pelatihan mampu menghasilkan karya cipta yang berbeda dari sebelumnya. Seperti itu ya. Kemudian alokasi waktu juga demikian. Jika waktunya lebih luang, maka metode-metode tertentu yang membutuhkan waktu yang lebih banyak akan menjadi lebih tepat. Kemudian juga tentu saja kemampuan pelatih. Beberapa pelatih bisa jadi hanya menguasai beberapa metode, sedangkan pelatih yang lain menguasai banyak metode. Pilihan-pilihan itu tergantung kepada bagaimana kompetensi pelatih dalam melaksanakan metode atau menerapkan metode tersebut. Kemampuan peserta juga menjadi salah satu hal yang penting di dalam memilih metode. Misalnya peserta-peserta yang cenderung daya abstraksinya rendah, maka metode-metode yang membutuhkan daya imajinasi yang tinggi akan sulit bagi mereka. Kemudian besarnya kelompok peserta juga akan menentukan metode apa yang dipilih. Misalnya peserta yang terlalu banyak itu akan menyulitkan untuk kegiatan yang sifatnya misalnya role play begitu. Nah, di sini akan kita lihat ada beberapa jenis metode di mana bisa jadi para mahasiswa telah mempelajarinya di mata kuliah lain ya. Nah, ini saya sekedar mengingatkan saja. Beberapa di antaranya adalah ceramah atau presentasi yang tadi juga sudah disinggung, kemudian curah pendapat atau tanya jawab, ya. Kemudian di situ ada juga diskusi, kemudian studi kasus, simulasi, role play, demonstrasi. Kalau di dalam penyuluhan ada istilah demplot ya, demonstrasi plot, demonstrasi hasil, kemudian demonstrasi cara gitu, mempraktekkan bagaimana cara mengolah makanan misalnya, demonstrasi cara. Kemudian ada permainan atau game, ada latihan atau exercise, ada coaching atau pembimbingan, ada praktek, dan ada juga seminar, semiloka atau loka karya. Nah, pilihan-pilihan ini sangat tergantung kepada tadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam metode. Tetapi yang sangat penting bahwa keterlibatan penuh dari peserta itu sangat diharapkan. Berikutnya kita membahas tentang unsur indikator pencapaian. Nah, indikator pencapaian kompetensi itu diukur dari perubahan perilaku, baik dari aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang terukur, dan ini menjadi dasar dalam menyusun alat penilaian. Kalau kita menggunakan contoh yang tadi bahwa peserta pelatihan dapat mengoperasionalkan SIMAK secara tepat sesuai dengan SOP, maka perlu dibuat indikator pencapaian dari kegiatan dia menerapkan pengoperasional SIMAK. Di situ harus dirinci capaiannya apa atau indikator capaiannya apa. Misalnya dia bisa mengupload data dari SIMAK atau mendownload dari data SIMAK dan seterusnya. Nah, itu harus dibuat. Nah, sejauh mana dia mampu melakukan itu menjadi bahan penilaian kepada setiap peserta.
Nah, adapun penilaian sendiri adalah diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperoleh, kemudian menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta pelatihan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa peserta itu bisa dinilai dari prosesnya dan bisa dinilai dari hasil belajarnya. Nah, penilaian bisa dilakukan dengan tes maupun non-tes. Menggunakan tes misalnya dari tes tertulis maupun tes lisan. Kemudian yang non-tes artinya peserta tidak secara sengaja menjawab soal seperti itu, tetapi penilaiannya dilihat dari bagaimana pelatih mengamati kinerja dia. Kemudian juga bisa dilihat dari pengukuran sikap. Nah, ini bisa dalam bentuk pengukuran sikap ini berupa tes dalam bentuk Likert misalnya, ataupun sikap dari hasil pengamatan, bagaimana selama dia mengikuti proses pembelajaran ini, apakah dia aktif atau tidak, begitu. Apakah dia antusias atau tidak, itu juga bisa sebagai pengukuran sikap. Kemudian bisa juga dilihat dari penilaian terhadap hasil karya atau tugas-tugas yang diberikan, kemudian dari proyek atau produknya, bisa juga dari portofolio atau dokumen-dokumen yang selama ini menunjukkan kinerjanya gitu ya, atau bukti-bukti yang tertulis atau dokumen dari dokumen-dokumen tersebut, bisa juga dengan penilaian diri atau evaluasi diri, di mana si peserta akan menilai dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya akan kita bahas tentang alokasi waktu. Dalam menentukan alokasi waktu, mempertimbangkan jumlah waktu efektif dan alokasi waktu mata pelatihan yang disediakan, kemudian jumlah kompetensi dasar yang harus diselesaikan, keluasan maksud saya, kedalaman, tingkat kesulitan materi, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Nah, semakin banyak waktu yang tersedia, kemudian semakin banyak jumlah kompetensi dasar yang harus dikuasai, semakin luas, semakin dalam, dan semakin sulit materi yang disampaikan, serta semakin penting kompetensi dasar yang harus dicapai, maka waktunya juga tentu saja semakin banyak. Sebaliknya juga demikian. Kemudian terakhir pada unsur sumber belajar. Sumber belajar bisa atau referensi bisa diperoleh dari berbagai sumber, bisa dari buku rujukan atau referensi, atau dari media pembelajaran seperti dari internet, dari media sosial, dan sebagainya. Kemudian juga sumber belajar bisa diperoleh dari objek atau bahan kegiatan pelatihan. Tentu saja ini sangat diperlukan karena ingat bahwa pelatihan itu membutuhkan praktek, sehingga mereka akan atau peserta pelatihan akan belajar dari bahan-bahan yang digunakan di dalam praktek tersebut. Materi yang telah saya sampaikan bisa Anda pelajari lebih lanjut dengan mengunjungi laman dari 2 daftar pustaka yang ada di PPT ini. Demikian materi tentang kurikulum pelatihan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian
Anda semua dan semoga memberikan manfaat bagi Anda semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.